Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan dari kitab Ummul Quran hari ke-6. Langsung menang ya guys, lama-lama. Nah, jadi saya akan membahas tentang munasab Al-Quran. Nah, kenapa? Apa itu munasab Al-Quran? Munasab. Ya, munasabah Al-Quran. Munasabah menurut bahasa itu artinya kedekatan, atau secara etimologi dikatakan bahwa si Abu Munasabah dengan si Fulan berarti ia mendekati dan menyerupai si Fulan. Sedangkan kalau menurut istilah ada beberapa pendapat. Menurut Al-Qatan, munasabah adalah segi-segi hubungan antara satu kalimat dengan kalimat-kalimat yang lain dalam satu ayat, antara satu ayat dengan ayat yang lain dalam banyak ayat, atau antara satu surat dengan surat lain. Seperti itu. Kemudian Muhammad Hasbi Asyitiki membatasi pengertian munasabah pada ayat-ayat atau antara ayat saja. Terus kalau Al-Baghawi menyamakan munasabah dengan takwil, sedangkan Az-Zarkashi dan As-Suyuti merumuskan bahwa yang dimaksud dengan munasabah adalah hubungan yang mencangkup antar ayat maupun antar surat. Oleh karena itu, munasabah Al-Quran dapat diartikan sebagai salah satu ilmu yang membahas hikmah korelasi urutan ayat Al-Quran. Atau dengan lain ungkapan, munasabah adalah usaha pemikiran manusia dalam menggali rahasia hubungan antar ayat atau surat yang diterima oleh akal. Dengan demikian diharapkan bahwa ilmu ini dapat menyingkap rahasia-rahasia antar ayat maupun surat dalam Al-Quran, sekaligus sanggahannya bagi mereka yang melakukan keberadaan Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala. Oke, terus kemudian yang selanjutnya ada macam-macam munasabah. Nah, ada beberapa tema yang digunakan oleh para mufassir mengenai munasabah. Ar-Razi menggunakan istilah ta'alluq sebagai sinonim dari munasabah ketika menafsirkan Quran surat Hud ayat 16 sampai 17. Nah, kalau ingin tahu ayatnya silahkan dicari sendiri di Al-Quran. Nah, kalau menurut Ar-Razi bahwa pertalian antara ayat ini dengan ayat sebelumnya itu sangat jelas. Yaitu apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang-orang yang beriman, yang mempunyai bukti yang nyata dari Tuhannya, sama dengan orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, dan orang-orang itu tidaklah memperoleh tempat yang baik di akhirat kecuali menakan tempatnya. Sedangkan kalau menurut Sayyid Qutb menggunakan lafaz irtibat sebagai pengganti istilah munasabah. Hal tersebut dijumpai ketika menafsirkan Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Nah, silakan dicari sendiri ayatnya. Terus kalau menurut yang tadi Sayyid Qutb itu pertalian antara bagian ayat tersebut sangat jelas, yaitu antara bulan baru, waktu bagi manusia, dan haji, serta antara adat jahiliyah, khususnya dalam masalah haji sebagaimana diisyatkan dalam bagian ayat kedua atau ayat berikutnya. Kemudian yang selanjutnya, kalau menurut Said Muhammad Rashid Rida menggunakan dua istilah, yaitu al-ittishal dan al-ta'lil. Hal ini terkait dengan jelas bahwa menafsirkan Quran surat An-Nisa ayat 30 ya. Kalau menurut Muhammad Rashid Rida bahwa hubungan persesuaian atau ittishal antara ayat ini dengan ayat sebelumnya sangat nampak, sedangkan Al-Alusi menggunakan istilah tartib ketika menafsirkan korelasi surat Maryam dan surat Tuhan. Menurut Alusi bahwa aspek tartib adalah Allah Subhanahu wa taala mengemukakan kisah beberapa orang nabi dalam surat Maryam, kemudian menerangkannya secara terperinci seperti kisah Zakaria dan Isa. Begitu juga mengenai nabi-nabi yang lain. Ternyata gabungan ya guys. Biar kayak camplin gitu loh kan. Itu yang sudah saya berlama-lama dan masih banyak. Nah, yang terakhir ada Masya Allah sekali Allah. Yang terakhir adalah mana tadi ya? Urgensi mempelajari munasabah Al-Quran. Jadi pengetahuan
mengenai korelasi atau munasabah antara ayat-ayat Al-Quran bukanlah tauqifi atau sesuatu yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, melainkan hasil ijtihad para mufassir dan tingkat penghayatannya terhadap kemukjizatan Al-Quran, rahasia, retorika, dan kemandirian yang dimiliki. Apabila korelasi tersebut memiliki kehalusan maknanya, keharmonisan konteksnya, dan sesuai dengan asas-asas kebahasaan dan ilmu bahasa Arab, maka korelasi tersebut dapat diterima. Ilmu munasabah dapat dipahami sebagai ilmu yang membahas tentang rangkaian ayat-ayat serta korelasinya dengan cara turunnya yang berangsur-angsur dan tema-tema serta memberikan penekanan yang berbeda-beda. Terus kalau secara global ada dua kegunaan yang paling mendasar dalam mempelajari munasabah. Yang pertama dari sisi balaghah. Nah, itu adalah korelasi antara ayat yang dengan menjadikan ayat keutuhan dan keindahan dalam tata bahasa Al-Quran, dan apabila dipenggal maka keserasian jadinya. Keserasian, kehalusan, dan keindahan ayat yang akan hilang. Kemudian kalau menurut Ar-Razi, kebanyakan kehalusan dan keindahan Al-Quran itu dibuang begitu saja, yakni dalam tertib, hubungan, dan susunannya. Yang kedua, memudahkan seseorang dalam memahami makna ayat Al-Quran. Sebab penafsiran Al-Quran dengan berbagai ragam jelas membutuhkan pemahaman tentang korelasi atau munasabah antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Nah, jadi ini dapat berakibat fatal apabila penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran itu kemudian dipenggal-penggal dan akan menghilangkan keutuhan ayat maknanya. Nah, jadi ada pendapat. Nah, ini pendapatnya menurut Az-Zarkashi. Nah, bahwa urgensi mempelajari munasabah adalah untuk menjadikannya sebagai pembicaraan berkaitan dengan sebagian yang lainnya, sehingga bukan menjadi kuat, kemudian bentuk susunan menjadi kokoh, dan kesesuaian bagian-bagiannya laksana sebuah bangunan yang amat kokoh. Hal sama juga dijelaskan bahwa urgensi bahkan Ibnul Arabi yang menjelaskan bahwa urgensi mempelajari munasabah Al-Quran adalah untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, sehingga semuanya jadi seperti satu kata yang maknanya serasi dan susunannya teratur dan merupakan sesuatu yang besar. Jadi mempelajari munasabah Al-Quran adalah sangat urgen dalam upaya memahami ayat Al-Quran, karena kaitannya dengan memahami keutuhan isi, keindahan, dan kehalusan, serta membantu seorang mufassir dalam memahami makna Al-Quran itu. Oke. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih atas waktu yang telah disempatkan untuk menjawab saya. Kurang maaf, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.